Untuk membaca jangka sorong, kita harus memahami arti dari garis-garis ini. Skala yang ada pada badan jangka sorong disebut skala utama. Skala ini punya nilai 1 mm per garis. Jadi ini mirip seperti penggaris biasa. Skala ini akan memberitahu kita hasil pengukuran kasarnya. Contohnya seperti pengukuran tadi. Kita paskan angka 0 pada skala geser dengan garis terakhir pada skala utama. Nah, garis terakhir ini akan menentukan pengukuran kasarnya. Jadi hasilnya 33 mm. Untuk skala geser yang ada di bawah, digunakan untuk menentukan nilai halusnya atau nilai komanya. Nah, berbeda dengan skala utama, skala geser ini punya nilai 0,02 mm tiap garisnya. Untuk mencari nilainya, dibutuhkan sedikit ketelitian. Pasalnya, kita harus mencari garis yang menyambung antara skala utama dan skala geser. Garis ini akan menunjukkan berapa nilai komanya. Jadi tinggal hitung saja. Ini 5 plus 1 strip. Jadi 0,5 ditambah 0,02. Hasilnya 0,52. Kalau digabungin, maka hasil pengukuran diameter piston adalah 33 ditambah 0,52 mm. Hasilnya 33,52 mm. Kalau kalian akan mengukur lebar suatu celah, tinggal masukkan rahang kecil ini ke dalam celah yang mau diukur. Pastikan posisi benda yang diukur tegak lurus dengan jangka sorong. Begitupun dengan kedalaman, pastikan posisi jangka sorong juga tegak lurus dengan benda yang akan diukur. Ini dilakukan agar pengukurannya akurat. Setelah itu tinggal baca hasilnya. Caranya sama kayak tadi, mudah kan? Mikrometer sekrup adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda. Namun, ketebalan benda yang dapat diukur dengan mikrometer itu terbatas. Seperti yang Anda lihat, mikrometer ini memiliki jangkauan pengukuran maksimal 25 mm. Salah satu yang membedakan mikrometer dengan alat ukur lainnya ada pada ketelitiannya yang mencapai 0,01 mm. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Simak video berikut. Bagian mikrometer sekrup. Frame adalah rangka utama mikrometer yang berbentuk C. Skala utama adalah skala pengukuran untuk menentukan nilai kasar suatu pengukuran. Skala nonius adalah skala pengukuran untuk menentukan nilai desimal suatu pengukuran. Bagian lain dari mikrometer terdiri dari anvil atau poros tetap, spindle atau poros geser, timbel, ratchet, dan pengunci mikrometer. Bagaimana cara menggunakannya? Sebelum mikrometer dipakai, Anda harus melakukan kalibrasi. Kalibrasi adalah cara untuk mengkondisikan skala utama agar sinkron dengan skala nonius. Caranya, putar ratchet hingga spindle menyentuh anvil. Lalu pastikan garis horizontal pada skala utama lurus dengan garis 0 pada skala nonius. Kalau belum lurus, putar skala utama menggunakan kunci khusus. Kunci ini harusnya didapatkan satu paket dengan mikrometer. Apabila garisnya sudah lurus, Anda bisa gunakan mikrometer untuk mengukur. Objek yang akan diukur, ditempelkan pada anvil. Lalu putar ratchet hingga spindle bergeser menjepit objek yang akan diukur. Saat spindle sudah menyentuh objek yang akan diukur, maka ratchet akan berbunyi saat diputar. Setelah itu, putar kunci mikrometer untuk menjaga spindle tidak berubah posisi. Langkah berikutnya baca hasil pengukuran. Untuk membaca hasil pengukuran mikrometer, pertama cari dulu nilai kasar pengukuran.
Nilai kasar ini bisa Anda dapatkan dengan melihat garis terakhir skala utama yang dilewati timbel. Pada skala utama, ada dua buah garis yakni garis atas dan garis bawah. Setiap garis memiliki nilai 1 mm baik yang atas atau bawah. Namun kalau Anda perhatikan, posisi garis bawah itu ada di tengah dua garis atas. Itu karena garis yang ada di bawah menunjukkan nilai pertengahan dari garis yang ada di atasnya. Jadi kalau seperti ini maka hasilnya 11,5 mm. Karena timbel sudah melewati garis bawah setelah garis 11. Selanjutnya mencari nilai desimal, untuk mencarinya Anda perlu tahu tentang skala Nonius. Skala Nonius memiliki 50 garis di mana setiap garis memiliki nilai 0,01 mm. Jadi untuk mencari nilainya, Anda cukup melihat garis mana yang paling lurus dengan garis horizontal pada skala utama. Pada pengukuran ini, garis yang paling lurus adalah garis 46 artinya nilai desimalnya 0,46 mm. Lalu tambahkan nilai kasar dan nilai desimalnya, maka Anda akan mendapatkan hasil 11,96 mm. Dial Gauge Indikator adalah alat ukur yang bentuknya seperti arloji. Ini merupakan alat ukur khusus yang dapat dipakai untuk mengetahui tingkat kebengkokan suatu poros hingga mengetahui kerataan sebuah permukaan. Namun Anda pasti belum paham bagaimana cara menggunakan alat ukur ini. Oleh sebab itu, simak video ini agar Anda tahu dengan jelas bagaimana cara menggunakan dial gauge indikator. Sebelum saya menjelaskan bagaimana cara menggunakan alat ini, kita bahas dulu nama komponennya. Pada satu set dial gauge ada beberapa komponen seperti spindle. Komponen ini berbentuk jarum yang terletak di bagian bawah dial indicator. Fungsinya sebagai input yang berinteraksi langsung dengan benda yang diukur. Lalu ada dial frame. Ini merupakan body atau cover yang menyelimuti mekanisme pengukuran di dalam dial indikator. Numeric indicator. Numeric indicator adalah skala untuk menunjukkan hasil pengukuran. Fine adjustment. Komponen ini berbentuk seperti skrup untuk mengatur kekencangan outer frame. Sehingga ketika dial sudah dikalibrasi, angkanya tidak bergeser. Kemudian ada long pointer. Jarum penunjuk ini akan berputar di tengah numeric indikator sesuai tekanan pada spindle. Kalau ini short pointer. Jarum penunjuk kecil untuk menunjukkan jumlah putaran long pointer. Dial holder. Ini merupakan rangkaian pemegang dial indicator. Biasanya terdiri dari dua lengan yang dapat diposisikan untuk mengubah sudut dial indicator. Terakhir ada magnetic dial holder. Komponen ini adalah sebuah tatakan magnet yang mampu menjaga dial gauge tetap berdiri meski dalam kondisi miring. Lalu bagaimana cara pakainya? Perlu diketahui dial indicator bekerja dengan mengubah gerakan naik turun spindle menjadi gerakan rotasi pada long pointer. Jadi putaran long pointer ini akan menunjukkan seberapa jauh spindle bergerak. Langkah pertama, misal kita ingin mengetahui kebengkokan sebuah poros, maka Anda perlu meletakkan poros tersebut pada meja perata yang disangga dengan V-block. Selanjutnya kendorkan bagian dial holder agar sudut indicator bisa kita ubah. Posisikan jarum spindle indicator tepat pada bagian tengah poros dengan posisi tegak lurus. Dan jangan lupa kencangkan dial holder. Untuk meningkatkan ketelitian pengukuran, usahakan saat posisi spindle agak tertekan. Anda bisa memposisikan dial ini hingga short pointer menyentuh angka 1. Untuk apa? Tujuannya agar jarum panjang bisa bergerak naik turun sesuai kondisi permukaan poros yang diukur. Jika terlalu sedikit, maka jarum spindle berpotensi ngambang ketika mengukur bagian yang cekung. Akibatnya pengukuran tidak akan akurat. Jika posisi dial sudah benar-benar tegak lurus dan jarum spindle juga sedikit tertekan, selanjutnya kendorkan fine adjuster untuk melakukan kalibrasi. Saat fine adjuster sudah Anda kendorkan, putar outer frame agar angka 0 pada numeric indicator lurus dengan long pointer. Konfigurasi ini dilakukan untuk memudahkan Anda melihat berapa pergerakan jarum dengan mengepaskan jarum dengan angka 0. Setelah pas, jangan lupa kencangkan fine adjuster. Langkah berikutnya Anda bisa langsung melakukan pengukuran. Caranya putar poros 360 derajat sambil melihat pergerakan jarum. Jarum berpotensi bergerak ke kanan dan ke kiri. Anda harus mencatat titik terjauh dari pergerakan pointer, baik gerak ke kanan maupun ke kiri.
Tiap garis ini nilainya 0,01 mm. Jadi titik terjauh menyentuh nilai 0,06 mm ke kanan dan 0,03 mm ke kiri. Selanjutnya jumlahkan pergerakan jarum ke kanan dan ke kiri, lalu dibagi 2. Maka kita akan mendapatkan hasil 0,06 ditambah 0,03 sama dengan 0,09, lalu dibagi 2 jadi 0,045 mm. Sehingga jarak kebengkokan poros dari titik tengahnya 0,045 mm. Selain mengukur kebengkokan poros, dial indikator juga bisa dipakai untuk mengukur kerataan atau kebulatan suatu poros. Misalnya kita akan mengukur kerataan piringan rem. Anda bisa melakukan pengukuran tanpa harus melepas piringan remnya. Cukup posisikan dial indikator pada chassis mobil agar spindle bisa tegak lurus dengan permukaan piringan. Anda tidak perlu takut dial indikator jatuh, karena ada bagian yang namanya magnetic dial holder. Bagian ini menggunakan magnet untuk menahan dial indikator tetap melekat. Namun agar bagian ini berfungsi, letakkan atau tempelkan alas dial indikator pada komponen chassis yang berbahan logam. Selanjutnya putar piringan rem secara perlahan sambil melihat pergerakan pointer. Pointer juga berpotensi bergerak ke kiri dan ke kanan. Namun khusus untuk pengukuran kerataan, Anda hanya perlu menjumlahkan pergerakan pointer ke kiri dan ke kanan tanpa harus membagi 2. Itulah tata cara penggunaan dial indikator untuk mengukur kebengkokan dan kerataan suatu komponen. Cara membaca Heikik. Yang pertama adalah lihat skala utamanya yang lurus dengan angka 0 pada skala nonius. Angka 0 pada skala nonius ini kita hitung 4, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Nah, untuk skala utamanya adalah 47. Nah, ini 47 lebih atau pas? Kita lihat ternyata nolnya masih di atas 47 tapi belum 48. Nah, ini lebihnya 47 berapa? Untuk melihat lebihnya berapa, kita lihat garis yang lurus pada skala nonius dengan skala utama. Kita lihat yaitu di angka 3. Nah, sebelumnya kita harus ketahui dulu satu garis itu ketelitiannya berapa. Nah, Heikik yang kita gunakan yaitu ketelitian 0,02 karena 0 ke 1 itu berjumlah 5, berarti 2 dikali 5 sama dengan 10. Jadi satu garis ini adalah 0,02, 0,04, 0,06 dan juga 0,810. Nah, kita cari garis yang lurus dengan skala nonius dan juga skala utama, yaitu kita temukan di 3. Maka 3 ini berarti hasilnya 0,30. Jadi rumus untuk menjumlah ataupun menghitung Heikik ini adalah skala utama ditambah dengan skala nonius sama dengan vernier kaliper. Nah, skala utamanya yaitu 47 ditambah dengan skala noniusnya yaitu 0,30, maka hasilnya adalah 47,30 mm. Cara membaca Heikik yang kedua. Kita lihat pada skala utamanya yang lurus dengan angka 0 pada skala nonius yaitu adalah 4. Nah, jadi skala utamanya bisa kita temukan yaitu 40 mm. Nah, untuk mengetahui skala noniusnya berapa, kita lihat garis skala nonius yang lurus dengan skala utama. Kita cari, ternyata angka 0 ini dan angka 0 ini yang lurus. Berarti angka 0 ini sejajar dengan angka 4. Berarti skala noniusnya adalah 0,0 mm. Jadi skala utama ditambah skala nonius berarti ini 40 mm ditambah 0,0 mm yaitu 40, mm. Pengukuran Heikik yang ketiga yaitu melihat skala utamanya seperti biasa. Nah, angka 0 pada skala nonius itu dan pada skala utama menunjukkan 3, 30, 31 ya, 32 dan juga 33. Nah,
Nah, kita bisa lihat berarti skala utamanya adalah 33 mm. Nah, ini lebih ataupun sudah sejajar ataupun pas. Mari kita lihat pada garis lurus skala nonis dan juga skala utama. Apakah ada yang lurus? Dan ternyata kita lihat yaitu lurus dengan pada garis ke 0,02, 0,04, 0,06. Nah, ini sejajar ataupun lurus. Jadi hasil dari skala noniusnya ini adalah 0,06 mm. Nah, perlu kita ketahui lagi ketelitian kita pakai hegig ini adalah 0,02. Jadi satu strip ini nilainya 0,02, terus naik lagi 0,04, 0,06, 0,08. Nah, tadi yang lurus adalah 0,06. Jadi skala noniusnya adalah 0,06 mm. Sesuai dengan rumus hegig, yaitu skala utama yaitu 33 ditambah dengan skala nonius 0,06 mm. Jadi hasilnya yaitu 33,06 mm. Nah, berikut merupakan cara membaca dari hegig. Oke, pertama-tama saya akan memberitahu cara menyalakan mesin CMM. Oke, langkah yang pertama yaitu menghidupkan power supply. Langkah yang kedua, membuka katup angin mesin kompresor. Setelah itu kita akan menyalakan mesin air dryer. Langkah keempat, kita akan membuka katup mesin pneumatik. Langkah kelima, kita akan menghidupkan power on. Keenam, hidupkan PC-nya. Oke, setelah PC berhasil dihidupkan, muncul tampilan seperti berikut. Kita pencet OK. Nah, setelah itu ada X-axis, Y-axis, dan Z-axis. Kita akan mensinkronisasikan sumbu-sumbu dari mesin ini ke monitor. Caranya adalah dengan cara menghidupkan ini dan kita akan gerakan dari sumbu E. Nah, sampai bunyi kulit dan muncul warna hijau. Sip. Nah, setelah semua tersinkronisasikan, maka akan muncul angka-angka seperti berikut. Setelah itu kita close aplikasinya. Buka mCosmos. Nah, disclaimer dulu, sebenarnya kita setelah ini harus mengkalibrasikan prop dengan master ball-nya. Namun dikarenakan mesin ini sudah pernah disetting sebelumnya, jadi saya tidak akan menyetingnya. Kita lihat settingannya. Nah, ini sudah pernah disetting. Kita pilih lab. Nah, itu oke. Nah, untuk membuat part yang baru, kita pilih part new, kasih nama terserah. Kita ketik OK. Setelah itu kita pilih learn mode. Nah, ini ada tulisan CMM learn mode. Kita klik. Nah, kita next. Nah, kita ini pilih yes. Nah, dikarenakan tadi propnya ini koordinat A dan B 0, kita akan setting prop itu yang ada di mesin menjadi 0 juga. Kita turunkan luasnya, kita geser. Nah, di sini kita paskan ini ada 0 dan ini juga 0. Nah, ini kita kunci. Setelah itu kita hidupkan tombol yang ada di balik ini, kita tarik ke atas. Nah, setelah itu prop akan menyala merah. Oke, selanjutnya kita akan melakukan proses pengukuran.
Ini benda yang akan kita ukur. Kali ini saya tidak akan mengukur banyak karena saya akan memberi contoh sedikit. Mungkin saya akan mengukur lingkaran di luar, lingkaran dalam, garis panjang, persegi, dan juga ketinggian dari BK ini. Oke, kita taruh BK-nya. Bisa diusahakan untuk lurus ya. Nah, udah. Pertama-tama kita bisa memilih, karena saya ingin mengukur lingkaran atau diameter dahulu, kita akan pilih yang circle. Nah, ini ada 4 pilihan. Ini min untuk rata-rata. Ini jika ingin mengukur ketelitian dari dalam lingkaran. Nah, saya akan mengukur yang dari dalam lingkaran, jadi saya pilih yang kedua. Nah, nomor 4, 3. Kita coba dulu. Nah, karena 3 ini di luar range, jadi kita harus ubah 3-nya jadi lebih, yakni 4 atau lebih. Kita klik 4. Nah, kita kasih nama oke. Kita akan menyentuhkan propnya ini ke lingkaran yang sisi ini, 4 sisi. Satu, 2, 3, 4. Nah, nanti di layar monitor akan terwujud gambar lingkaran seperti itu. Nah, kita akan lakukan pengetesan lingkaran lagi. Kali ini yang penyentuhannya dari luar. Nah, kita pilih nomor 3, atau bisa juga pilih yang rata-rata yang paling atas ini. Masih? Oke. Kita akan mengukur yang daerah sini. Gambarnya juga akan menyesuaikan pada posisi asli benda kerja. Nah, untuk mencari tahu diameter berapa lubang tersebut, bisa dilihat di sini ada D besar. Ini adalah diameter sebenarnya dari benda kerja yang D besar. Berarti tadi yang lingkaran pertama diameternya 21,893 mili, diameter yang kedua 30,024 mili. Selanjutnya kita mungkin akan mengukur panjang ini dari sini, panjang ini ke sini dengan cara kita pilih yang dulu, dan kita pilih ini, terserah 3 aja nggak apa-apa. Oke. Nah, kita akan sambungkan di area sini dan juga area sini. Kita lakukan secara berkala. Ya. Kita akan melakukan sekali lagi. Ya, agar lebih mudah bisa kita beri nama. Tadi saya lupa. Kita lebih lebar. Oke. Selanjutnya yang bagian sini. Sudah selesai. Ini akan tercipta sebuah garis. Nah, gimana cara kita mengetahui lebarnya ini? Yaitu dengan cara distance. Yang ini kita pencet. Nah,
ini ada pilihannya, ada banyak. Kita pilih yang LAN dan juga LAN lagi. Nah, ini 1 dan 2 kita pencet oke. Ya dilihat ini ada tambahan garis hijau. Ini adalah jarak dari LAN 1 ke LAN 2 atau bisa dibilang lebar total benda kerja. Nah, ukurannya adalah ini 118,192. Jika ingin membuat panjang juga sama, kita akan membuat LAN di sisi yang ini dan juga LAN satunya lagi di sisi yang ini. Setelah itu kita akan desain dan jadilah seperti gambar tadi. Terus selanjutnya kita akan mencari tinggi benda kerja ini. Nah, karena kan ini tinggi benda kerjanya variatif, saya akan memilih tinggi dari ini dan mejanya. Pertama kita pilih LAN, kita kasih nama biar lebih mudah, meja. Oke. 4 titik di area mejanya ya.